Ketika malam merayap pelan dan kesunyian mulai berbisik, ada cerita yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Kisah-kisah yang tak pernah terungkap. Suara-suara yang tak pernah terdengar, namun masih berbisik di telinga kita. Apakah kau siap untuk membuka pintu menuju dunia lain? Dunia di mana lentera kesunyian akan menyingkap tabir kegelapan. Satu cerita demi cerita. Dan inilah Lentera Kesunyian. Universitas Negeri Wibawa Sakti bukanlah kampus biasa. Berdiri sejak zaman kolonial Belanda, gedung-gedung tuanya menjulang kokoh dengan arsitektur bergaya klasik yang mulai kusam dimakan usia. Sebagian besar aktivitas mahasiswa hanya berlangsung hingga sore hari. Namun setelah matahari tenggelam, kampus itu berubah. Sepi, mencekam, dan hanya satu orang yang tetap berjaga. Seorang satpam senior bernama Pak Raga. Pak Raga sudah 12 tahun bekerja sebagai penjaga malam di kampus itu. Pria berusia 54 tahun itu dikenal ramah, tapi pendiam. Banyak mahasiswa dan dosen menganggapnya seperti bagian dari gedung tua itu sendiri. Selalu ada, selalu diam. Namun tak banyak yang tahu, Pak Raga menyimpan rahasia besar. Setiap malam, ia hidup berdampingan dengan yang tak kasat mata. Awal malam. Malam itu, angin dingin bertiup dari arah selatan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Pak Raga duduk di pos keamanan dekat gerbang utama, hanya ditemani kopi hitam dan lampu neon yang berpendar redup. Radio kecilnya mengalunkan lagu-lagu keroncong lawas, mengisi kekosongan malam. Tiba-tiba, radio mati. Bukan karena kehabisan baterai. Bukan pula karena gangguan sinyal. Lampu neon ikut berkedip, lalu mati, hening, hanya suara jangkrik dari pepohonan kampus yang terdengar. Pak Raga tak panik. Ia sudah terbiasa. Ia menghela napas pelan dan menyulut rokok. Lalu, terdengar suara langkah kaki dari arah koridor gedung Fakultas Sastra. Tap, tap, tap. Langkah yang terlalu berat untuk mahasiswa, tapi terlalu ringan untuk dosen sepuh. Suara itu makin dekat, tapi saat Pak Raga menyorotkan senter, koridor itu kosong. Kosong, tapi berbau melati. Ini malam Senin. Ya, gumam Pak Raga. Kok cepat benar dia muncul? Perpustakaan kampus sudah lama dikenal sebagai tempat angker. Banyak cerita berseliweran tentang suara wanita menangis di antara rak buku, atau buku yang jatuh sendiri. Tapi hanya Pak Raga yang pernah melihatnya langsung, kuntilanak bergaun putih dengan rambut panjang yang menjuntai hingga tanah, mengambang di tengah lorong perpustakaan, memeluk buku berjudul Mitologi Nusantara. Malam itu, suara isakan terdengar lagi. Pak Raga berjalan pelan ke arah perpustakaan. Ia membawa senter, tapi tak menyalakannya. Cahaya bulan cukup terang. Di depan pintu kaca, sosok itu sudah berdiri. Diam. Rambutnya menutupi wajahnya. Tanpa ragu, Pak Raga membuka pintu. Kalau cuma mau baca, baca aja. Tapi jangan ganggu mahasiswa. Ya, ucapnya tenang. Sosok itu melayang perlahan ke rak belakang. Lalu menghilang. Hawa dingin tertinggal di ruangan. Pukul 1 dini hari. Pak Raga sedang berkeliling dengan senter menyusuri lapangan upacara. Tanpa angin, bendera di tiang bergoyang sendiri. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu berdiri diam di tengah lapangan. Sesosok pocong dengan wajah membiru dan kain kafan yang lusuh. Pocong itu tidak melompat. Ia hanya berdiri, matanya menatap kosong ke arah gedung rektorat. Pak Raga tak mendekat. Ia hanya berdiri di sisi lapangan, lalu menyapa. Malam, Den. Pocong itu seolah membalas dengan gerakan kepala yang pelan, lalu perlahan lehen menghilang, ditelan kabut tipis. Ini baru 2, gumam Pak Raga. Biasanya malam Jumat, jumlahnya bisa lebih,
Dan saat ia berbalik hendak kembali ke pos, terdengar suara gamelan dari arah auditorium. Suara gamelan itu datang dari auditorium lama gedung yang sudah tidak dipakai sejak 2005 karena bagian atapnya pernah roboh. Konon, saat renovasi dihentikan tiba-tiba, ada tukang yang jatuh dari lantai 2 dan meninggal seketika. Sejak itu, tak ada yang berani masuk. Tapi suara gamelan malam itu begitu nyata. Nada-nadanya seperti berasal dari pertunjukan wayang kulit pelan, namun menghantui. Pak Raga berjalan perlahan ke arah gedung, melewati lorong gelap di antara dua gedung fakultas. Angin berhenti berembus, udara terasa berat. Saat tiba di depan pintu auditorium, suara gamelan mendadak berhenti. Pak Raga membuka pintu tua itu perlahan, engselnya berdecit panjang. Di dalam, lampu panggung menyala sendiri, asap tipis menggantung di udara. Di atas panggung, tampak bayangan-bayangan seperti penari wayang orang yang bergerak perlahan tapi tanpa wujud jelas, hanya siluet gelap. Di kursi penonton, barisan terisi oleh puluhan sosok yang duduk diam, mengenakan toga hitam. Mahasiswa abadi, bisik Pak Raga. Datang lagi. Ia pernah melihat mereka sebelumnya, arwah mahasiswa yang meninggal sebelum sempat lulus. Ada yang kecelakaan, ada yang bunuh diri. Mereka muncul dalam wujud seperti hari wisuda yang tak pernah datang untuk mereka. Tiba-tiba salah satu dari sosok itu berdiri. Seorang pria muda, berkacamata, wajahnya pucat. "Pak, saya belum sempat nyerahin skripsi." Suaranya lirih, seperti dari dunia lain. Pak Raga tak menjawab, ia menunduk hormat. "Kalau sudah waktunya, tenanglah, dunia ini bukan untukmu lagi." Seketika, semua lampu mati. Gamelan berhenti, auditorium gelap gulita. Saat lampu senter dinyalakan, ruangan itu kosong, tak ada siapa-siapa. Bahkan, debu pun tak terganggu. Kembali ke pos, Pak Raga menyeduh kopi kedua, tapi hatinya gelisah. Malam ini berbeda. Bukan cuma kuntilanak dan pocong, bukan hanya gamelan dan arwah penasaran, ada hawa asing, sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Di layar CCTV, salah satu kamera menampilkan gambar aneh. Halaman belakang gedung teknik yang seharusnya gelap, tampak menyala merah samar seperti api kecil. Namun saat Pak Raga menyorot ke arah sana dengan kamera termal, tak ada panas terdeteksi. "Jin api," gumamnya. Atau yang lain, ia memutuskan untuk menyelidiki. Dengan senter dan radio genggam, ia berjalan ke arah gedung teknik. Suara serangga mendadak hilang. Langkah kakinya menggema terlalu keras. Sesampainya di halaman belakang, ia melihat tanah di sana hangus, seperti habis terbakar, tapi tak ada sumber api. Lalu, dari balik pohon beringin tua di pojokan, terdengar suara berat, serak, dan dalam. "Bukan urusanmu, penjaga." Pak Raga membeku. Ini bukan makhluk biasa, suaranya bukan dari dunia manusia. "Kalau ini urusanku," jawabnya perlahan, "maka aku tak akan mundur." Dedaunan berguguran. Angin berputar liar. Bayangan besar menyeruak dari balik pohon. Matanya merah menyala. Tubuhnya tinggi dan berbulu. Mirip manusia, tapi bukan. Makhluk itu berdiri, menatap Pak Raga. Di malam yang biasanya hanya dihantui oleh arwah penasaran, kini ada yang lebih tua, lebih kuno, dan lebih berbahaya yang muncul. Makhluk itu tidak datang untuk menampakkan diri, tapi untuk memperingatkan apa sebenarnya yang tersembunyi di balik sejarah kampus ini dan siapa sebenarnya Pak Raga, hingga ia tak pernah lari dari kegelapan. Makhluk itu berdiri di bawah beringin, tubuhnya tegap dan tinggi, seakan menyentuh kabang-kabang terendah. Matanya merah membara, dan bulunya seperti arang terbakar. Ia bukan pocong,
bukan kuntilanak, bukan pula jin biasa. Pak Raga menggenggam senter. Walau cahaya dari benda itu tak mampu menembus aura kelam yang menyelimuti makhluk tersebut. Suara dari makhluk itu terdengar kembali dalam, bergema seperti dari sumur tua. "Penjaga, kau melanggar batas." Pak Raga menatapnya, kali ini lebih tajam. "Kau sudah muncul di tempat yang bukan milikmu lagi. Aku di sini untuk menjaga dari apapun, termasuk kau." Makhluk itu mengeram, lalu menghilang sekejap mata. Hawa panas yang menyelimuti halaman belakang pun turut lenyap. Namun yang tertinggal justru lebih berbahaya. Ritual yang terlupakan. Keesokan harinya, saat shift malam berakhir dan matahari mulai naik, Pak Raga tak langsung pulang. Ia menuju ruang arsip tua di bawah gedung rektorat tempat yang hanya dia dan segelintir staf tahu kuncinya. Ia membuka lemari besi yang berkarat, lalu mengeluarkan map lusuh berisi dokumen-dokumen tua dari zaman kolonial. Di sana tercatat, pembangunan kampus ini dulu mengorbankan sesuatu atau seseorang. Pohon beringin di halaman belakang Fakultas Teknik adalah tempat penenangan tempat dikurungnya satu entitas penjaga tanah. Agar gedung ini bisa berdiri, darah manusia diberikan padanya. Pak Raga menghela napas berat. Itu sebabnya, tiap beberapa tahun, sesuatu selalu bangkit. Ia menutup map itu dan menyimpannya kembali. Di dadanya, tersimpan perasaan bersalah. Dulu, ia hanya satpam baru, tapi ia pernah menyaksikan dan membiarkan ritual sesat itu dilakukan oleh pejabat kampus demi pengamanan spiritual. Mahasiswa hilang. Malam berikutnya, teror mulai merambah ke mereka yang hidup. Seorang mahasiswa magang bagian dokumentasi malam dikabarkan hilang. Ia terakhir terlihat sedang merekam footage untuk tugas akhir di koridor jurusan seni. Kamera miliknya ditemukan tergeletak di lantai dengan file terakhir yang tak bisa diputar, hanya menampilkan frame beku. Dari wajah sendiri, menatap ke belakang, seolah ia disergap. Pak Raga mendengar kabar ini dari salah satu dosen yang mengenalnya baik. "Pak, saya takut ada yang salah dengan kampus ini," ucap sang dosen. Pak Raga hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu yang lama tertidur sudah bangun, dan sekarang mulai mencari tumbal. Kemunculan sosok baru, suster gantung diri. Malam ketiga, koridor Fakultas Kedokteran menjadi sunyi, tapi suara roda kursi pasien mendadak terdengar melintasi lantai ubin. Padahal, ruang praktik itu sudah ditutup sejak pandemi. Pak Raga yang sedang berpatroli merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia menyalakan senter dan mendekati ruang praktik. Pintu terbuka sendiri. Di dalamnya, terlihat sosok berpakaian suster berdiri tergantung di langit-langit ruangan. Lehernya dililit selendang putih panjang, kakinya menggantung. Namun tubuhnya berayun pelan ke kiri dan kanan. Suara lirih terdengar dari mulutnya bukan rintihan, melainkan tawa. "Hehehe, kamu yang selanjutnya, ya?" Pak Raga mengangkat kalung kecil berisi jimat dari dalam bajunya dan berbisik dalam hati doa pelindung. Sosok itu menghilang dalam sekejap. Namun dinding ruang praktik tertulis dengan darah. Bayar yang lama belum lunas. Makhluk tua dari bawah beringin sudah mulai membangkitkan para penagih dari dunia lain. Kampus ini sedang berada di ambang kehancuran spiritual. Dan hanya sedikit yang tahu, Pak Raga tak hanya harus menjaga kampus, tapi mungkin ia juga harus menebus dosa lama yang pernah ia saksikan. Malam keempat, hujan deras mengguyur kampus. Air menetes dari talang yang sudah berkarat, menciptakan dentingan lambat seperti detak jantung raksasa. Petir menyambar di kejauhan, menyinari sesaat patung rektor pertama kampus yang berdiri angkuh di halaman tengah. Pak Raga kembali ke posnya dengan seragam basah,
Tapi malam ini, bukan petir atau banjir yang jadi ancaman. Radio genggamnya berderit. Suara panik terdengar dari satpam muda yang ditempatkan di gerbang barat. "Panjang, Pak Raga!" Ada mahasiswa, luka-luka. Dia jatuh dari lantai 3 gedung FISIP. Tapi Pak, katanya dia didorong sama orang yang gak ada mukanya. Pak Raga tak buang waktu. Ia segera berlari ke arah gedung FISIP, di mana mahasiswa bernama Naufal itu tergeletak di ujung tangga darurat. Kakinya patah, wajahnya pucat pasi. Saat Pak Raga menggenggam tangannya, Naufal bergumam, hampir tak terdengar. Mukanya rata, "Pak, nggak ada mata, cuma daging." Sosok baru, si tanpa wajah. Gedung FISIP terkenal dengan kejadian-kejadian aneh. Tapi tak ada yang pernah melaporkan tentang sosok ini. Seorang mahasiswa penghuni lama pernah cerita soal penunggu lantai 3. Tapi tidak pernah sejelas ini. Pak Raga menelusuri tangga darurat yang licin. Di dinding, ada bercak tangan bukan dari darah, tapi seperti bekas minyak hitam. Di atas, udara terasa kering, panas, dan sunyi. Tidak wajar di tengah hujan seperti ini. Lalu ia melihatnya. Sosok berdiri di ujung lorong, tinggi, berpakaian seperti mahasiswa jaket alma mater, celana jeans, tapi wajahnya datar. Seperti tanah liat belum dibentuk, hanya rongga mulut besar yang terbuka. Dan dari sana, terdengar suara seperti tangisan. Tapi, terbalik. Bukan aku yang pertama. Bukan aku yang pertama. Pak Raga mundur pelan. Tapi suara dari lorong itu mulai ramai. Tangisan, jeritan, ratusan, seolah lorong itu menjadi sumur penderitaan yang menumpuk selama puluhan tahun. Senter di tangannya padam, dan tiba-tiba semuanya hening. Ruang bawah tanah. Setelah kejadian itu, Pak Raga tahu ini tak bisa dibiarkan. Ia butuh jawaban, dan satu-satunya tempat yang menyimpannya adalah ruang bawah tanah kampus. Ruang ini tersembunyi di bawah bangunan lama yang dulunya digunakan Belanda sebagai tempat penyimpanan dokumen dan, konon katanya, sebagai penjara tentara Jepang sebelum merdeka. Dengan kunci lama yang ia simpan di dalam kotak logam kecil, Pak Raga membuka pintu besi tua di balik gudang administrasi. Tangga menurun tajam ke bawah. Udara pengap dan berdebu. Di ujung ruangan, ia menemukan peti kayu tua, ditutup rapat dengan rantai besi berkarat dan ukiran tulisan Jawa kuno di sekelilingnya. Ia menyalakan korek api kecil dan membaca ukiran itu dengan suara pelan. Yang dikurung, jangan dibuka. Tapi yang dikorbankan, jangan dilupakan. Tiba-tiba, lantai bergetar, peti itu berdenyut, seperti hidup. Dan dari balik kegelapan, suara anak-anak terdengar. "Pak, tolongin kami, Pak. Jangan tinggalin kami." Pak Raga berbalik. 5 sosok kecil berdiri di balik pilar-pilar. Anak-anak, pucat, matanya kosong. "Kami yang pertama." Malam ini, bukan hanya roh mahasiswa yang mencari keadilan, tapi korban dari masa yang lebih jauh. Masa kelam yang dilupakan oleh sejarah dan ditutup oleh dinding-dinding kampus. Dan Pak Raga mungkin bukan hanya saksi, mungkin ia adalah bagian dari dosa yang ditinggalkan. Malam kelima, hujan reda, tapi kabut tebal turun menutupi hampir seluruh area kampus. Dari pos jaga, hanya tampak silut-silut gedung menjulang seperti reruntuhan kota tua. Pak Raga duduk sendirian. Di depannya, secari kertas tua dari peti bawah tanah terhampar. Tulisan tangan lusuh di atasnya berbunyi. Gerbang yang ditutup dengan tumbal tak akan diam selamanya. Jika deretan jiwa tak diberi kedamaian, pintu akan terbuka, dan ia yang dikurung akan kembali. Pak Raga menggertakkan giginya. Semua teror yang muncul, gamelan gaib,
mahasiswa abadi, makhluk beringin, suster gantung diri, hingga si tanpa wajah. Bukan entitas terpisah, mereka adalah penjaga gerbang. Dan gerbang itu ada di bawah kampus, mimpi panjang di bawah tanah. Malam itu, Pak Raga tertidur sejenak di kursi plastik pos jaga. Namun, tidurnya bukan tidur biasa. Ia bermimpi berjalan menyusuri lorong-lorong kampus yang berubah menjadi kuburan massal. Setiap pintu ruangan terbuka, menampakkan mayat berlumuran darah, mengenakan jas laboratorium, toga, atau seragam SMA. Semuanya menatapnya. Di ujung lorong, ada pintu besi besar dengan simbol bintang 8 terbalik. Dari celahnya, darah mengalir. Pak Raga, suara itu menggema dari balik pintu. "Kau ingat kami?" Tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri. Cahaya merah membanjir keluar, dan dari dalamnya, sesosok manusia muncul. Pakaiannya putih, lusuh. Di wajahnya tak ada mata, hanya rongga kosong dan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Waktunya sudah dekat. Pak Raga terbangun dengan peluh dingin. Jam menunjukkan jam 3:33 menit. Dan radio di mejanya menyala sendiri, hanya menyiarkan suara lirih anak-anak menyanyikan lagu. Naik-naik ke puncak kampus, tinggi, tinggi sekali. Lalu, hening. Seorang dosen tua datang. Pagi harinya, seorang pria tua mendatangi pos jaga. Namanya Pak Warto. Dulu ia dosen sejarah lokal dan budaya. Pensiun 10 tahun lalu. Tapi ia tahu banyak. "Kamu masih di sini ya, Ga? Kukira kau sudah pergi." "Saya nggak bisa pergi, Pak," jawab Pak Raga. "Kayak ada yang nahan." Pak Warto menghela napas. Dulu, waktu kampus ini dibangun di atas tanah bekas padepokan, ada perjanjian dengan entitas di dalam bumi. 5 tumbal diberikan anak-anak kecil dari desa sekitar yang menghilang secara misterius. Dan sejak itu, tiap 20 tahun sekali, gerbang itu bergetar. Pak Raga menggenggam tangannya kuat. Tahun ini genap 80 tahun sejak pertama kali. Pak Warto menatapnya dalam. "Kamu tahu siapa yang diminta sebagai tumbal ke-6? Pak Raga tak menjawab. "Kamu, Ga. Nama kamu tertulis di perjanjian itu. Tapi kamu selamat karena ibumu menyegel tubuhmu dengan doa pelindung dan menjadikanmu penjaga. Tapi segel itu sudah retak sekarang. Dan kalau gerbang benar-benar terbuka, kampus ini bisa jadi sarang mereka semua." Malam ke-6, langit kampus memerah. Bukan warna senja, tapi warna darah. Angin berhenti berembus, waktu terasa membeku. Suara jangkrik pun menghilang. Pak Raga berdiri sendirian di tengah halaman Fakultas Teknik. Tempat pohon beringin tua menjulang bagai raksasa penjaga zaman. Di sekelilingnya, sosok-sosok yang menghantuinya selama ini muncul satu persatu. Kuntilanak berjubah putih, dengan mata bolong dan suara bayi menangis. Pocong tanpa wajah, berdiri di dahan beringin. Suster gantung diri, leher terpelintir, tapi tertawa cekikikan. Si tanpa wajah, dengan suara membalik dari mulut lebarnya. 5 anak kecil, berdiri berjajar, memegang lilin padam. Dan makhluk dari bawah tanah, setinggi 2 meter, bermata di tangan Pak Raga, secari kain putih berisi tulisan doa terakhir dari ibunya yang dulu menahannya dari menjadi tumbal. Makhluk bermata api melangkah maju. "Waktumu habis, penjaga. Gerbang ke-6 terbuka malam ini. Kau harus masuk." Pak Raga menggenggam kain itu, tapi ia tak gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak merasa takut. "Kalau aku masuk, kalian akan puas?" Makhluk itu tertawa. Suaranya seperti batu-batu retak. "Satu jiwa, satu penutup."
Tapi harus rela, harus sadar. Pak Raga menatap ke atas. Petir membelah langit. Wajah-wajah orang yang pernah diselamatkannya, mahasiswa yang tertidur aman, satpam magang, petugas kebersihan, dosen tua yang pulang larut, melintas dalam ingatannya. Kalau ini bisa menghentikan semuanya, aku rela. Ia melangkah menuju pohon beringin, di mana tanah mulai membuka, seperti mulut besar yang haus. Aroma tanah basah dan darah tua bercampur. Sebelum ia melompat, kelima anak kecil itu berdiri di depan lubang dan berkata bersamaan, "Kalau kau masuk, kami bisa tidur." Pak Raga tersenyum kecil. "Tidurlah yang tenang, nak." Ia mengangkat kain putih, menutup wajahnya, dan melompat masuk ke dalam tanah. Setelah itu, subuh menyapa kampus dengan keheningan yang tak biasa. Kabut menghilang, warna langit kembali biru. CCTV kampus kembali normal. Peta berdarah itu lenyap dari monitor, pohon beringin tua rontok semua daunnya dalam semalam, dan pos satpam kosong. Pak Raga tidak pernah terlihat lagi, tapi tidak ada upaya pencarian. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang tahu. Hanya Pak Warto yang datang ke pos dan menemukan kain putih terlipat rapi di atas meja. Di atasnya tertulis dengan tangan, "Kutukan bukan untuk dilawan, tapi untuk ditebus. Jagalah yang tersisa." Sejak malam itu, kampus kembali tenang. Tak ada lagi jeritan tengah malam. Tak ada lagi langkah kaki di lorong kosong. Tak ada lagi arwah penasaran berkeliaran. Tapi di malam-malam tertentu, tepat jam 3:33, beberapa orang mengaku melihat sosok satpam tua berdiri di bawah pohon beringin, menatap ke arah gedung, lalu menghilang dalam kabut. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menjaga. Tamat.